Ada? Angkat tangan. Selain organisasi UKM, ada yang ikut organisasi misalkan HMPS ataupun SEMA, DEMA ataupun kegiatan eksternal lainnya, ada nggak? Halo. LPMI? LPMI. Oh iya, LPMI juga ada. Nah, itu semua sebenarnya bekal bagi kita untuk mengasah kemampuan kita supaya kita menemukan apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan dan apa sih yang kita lakukan itu seperti apa ya supaya kita bisa membranding diri supaya ke depan itu lebih baik lagi. Nah, kita semua di sini pasti tahu apa itu yang namanya personal branding. Ada yang tahu? Nggak tahu? Dari tahu. Ya, jadi personal branding itu adalah ya seperti yang teman-teman ketahui pada umumnya. Jadi tentang bagaimana cara kita untuk membranding diri atau mempromosikan diri supaya kita itu memiliki nilai lebih daripada yang lainnya. Ada sisi value moral, ada sisi nilai akademis ataupun intelektual. Itu yang sekiranya perlu kita pahami bersama-sama. Nah, tujuan kita kuliah selain kita mencari ilmu adalah supaya kita diberi kemudahan dalam mencari rezeki atau bekerja. Nah, untuk bekerja maka kita perlukan sebuah beberapa hal yang bisa menjamin kita itu kompeten dan bisa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, oleh karena itu perlu adanya sebuah skill, baik hard skill maupun soft skill. Nah, hard skill dan soft skill ini sangat banyak sekali ya. Kita tentu memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Jadi untuk melakukan sesuatu itu supaya maksimal, maka kita memerlukan hal yang bisa membuat kita itu maksimal. Yang pertama adalah kita suka dulu. Nah, saya di sini mau tanya, apakah teman-teman ada yang suka menulis? Angkat tangan. Jangan lempar-melempar ya, tapi ini salah satu ajang teman-teman untuk membuktikan diri bahwa saya itu adalah orang-orang yang berkompeten. Maka dari itu jangan ragu untuk mengakui ataupun untuk menunjukkan diri. Inilah saya. Nah, selain itu ada juga yang suka dengan public speaking ataupun misalkan suka organisasi dan suka yang lainnya. Itu adalah salah satu kelebihan-kelebihan yang menurut saya itu perlu kita pertimbangkan lagi, perlu kita pikirkan lagi bagaimana cara kita untuk lebih mengeksplor diri kita. Jangan melihat saya orangnya kecil, saya orangnya hitam, saya nggak pede dan lain sebagainya. Itu menurut saya akan menghambat kita dan akan membuat kita itu hanya berkutat pada masalah yang ada di pikiran kita, sehingga kita nggak do something tapi kita memikirkan everything. Nah, itu yang bikin kita nggak berkembang. Oleh karena itu kita pikirkan apa yang ingin menjadi target dan sasaran kita. Nah, kalau kita sudah memikirkan itu, maka otak kita akan langsung memikirkan bagaimana sih alternatif solusi supaya ini semua dapat terwujud. Nah, mungkin ini agak serem ya, ataupun teman-teman kok malah jadi serius. Jadi PR dari saya, silahkan pikirkan apa sih yang membuat saya itu bahagia dan apa yang bisa saya lakukan supaya saya itu bisa mewujudkan impian saya. Mungkin dari saya begitu. Nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, entah seputar pengalaman saya ataupun seputar apa yang bisa kita diskusikan. Mungkin akan setelah ini akan disampaikan oleh Mbak Puji dan Mas Faisal. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Lestari, temannya Mas Faisal dan Mas Muna. Bodyguardnya dua. Mungkin menambahkan sedikit saja ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Harul Muna tadi, bahwa kita perlu ya artinya men-challenge diri kita sendiri dengan passion yang kita miliki. Artinya jangan pernah merasa kayak aku kok nggak bisa apa-apa gitu, aku kok nggak berguna gitu misalkan ya, atau aku kok hanya menjadi beban gitu. Bukan orang tua gitu ya. Pun saya juga merasakan hal itu. Kita semua merasakan hal itu tentunya. Pasti kita pernah merasakan hal itu. Tapi
kita juga perlu artinya di sini merenung ataupun memikirkan ulang bagaimana sih kita bisa melakukan hal yang orang lain itu bisa lakukan. Ketika kita melihat teman kita ataupun kakak-kakak kita mendapatkan sebuah prestasi atau penghargaan, kita juga perlu berpikir, mereka saja bisa, kenapa aku kok tidak bisa gitu. Saya juga jujur saya bukan orang yang mungkin berprestasi seperti Mas Ramona itu yang udah banyak prestasinya kan ya. Tapi di sini saya berusaha untuk mencoba bagaimana sih saya bisa menjadi teman saya yang memiliki prestasi lebih gitu. Artinya gitu. Kemudian ketika kita juga perlu gitu ya bertanggung jawab kepada diri kita sendiri hingga nanti kemudian ketika jadi sebuah pencapaian itu pada dasarnya ada ketika kita juga memiliki kesiapan dan kesempatan. Jadi itu yang menciptakan adanya pencapaian ataupun penghargaan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oh nanti aja. Oke. Oke, sekian ya dari saya. Mungkin Mas Faisal akan menceritakan pengalaman atau rasanya itu perasaan yang membahagiakan gitu ya, ataupun hal-hal yang membuat itulah pokoknya. Silakan Mas Faisal. Kok pada nangis sih? Sebelumnya moderatornya ada nggak ya? Takutnya naik kelebihan nanti waktu nih soalnya. Daripada kita kayak mikirin hal-hal yang kayaknya ribet banget, mending kan langsung open. Tapi kalau tapi mungkin aku bisa ceritain sedikit ya. Mungkin poin dari Mas Faisal nyanyi aja. Kan menangnya nyanyi. Mungkin aku juga mau nambahin sih. Jadi poin penting dari yang mungkin udah Puji katakan sama Mas Muna katakan itu, kita itu nggak usah minder sama apa yang jadi keunggulan kita itu. Kita itu punya keunggulan masing-masing gitu. Kalau aku boleh bilang sih sebenarnya aku pribadi nek ditanya tentang jurnal, makalah maupun apapun, aku bisa katakan aku nggak bisa gitu. Kami lomba ke Oase ke Aceh itu kita udah dibagi kayak keahliannya masing-masing. Si Muna bagian jurnal, si Puji bagian pengelolaan website, dan aku sendiri sebagai desain grafis, layout, sama videografi. Jadi kalau teman-teman ngira kami bertiga di depan ini sangat paham, aku bisa bilang sih aku tuh nggak paham sebenarnya. Perlu belajar. Jadi teman-teman nggak usah kayak minder, wah harus berprestasi itu di bidang akademik. Berprestasi itu harus di bidang kayak seputar olimpiade dan yang lainnya. Aku sendiri ngerasa nggak di bidang itu gitu loh. Saya di sini di bidang desain grafis, fotografi. Terus kemarin waktu ada perlombaan IPP BNM, saya juga ikut di bidang Jadi aku sih boleh bilang kalau teman-teman nggak usah terfikirkan kalau memang berprestasi itu harus di bidang akademik. Aku pikir kayak gitu sih. Jadi jadilah diri kalian sendiri, berprestasilah menurut kalian sendiri, dan lakukanlah apa yang menurut kalian yang terbaik dan itu benar. Mungkin seperti itu sih. Mungkin masih ada waktu sebentar. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Satu orang angkat tangan, nanti langsung bertanya. Monggo. Kalau mau bertanya silahkan angkat tangan. Apapun itu, seputar kuliah, seputar organisasi ataupun apapun itu, silahkan. Nanti dapat hadiah. Oh iya Bu, nanti ada reward nggak bagi yang mahasiswa aktif? Dapat pulsa nanti. Wah, dapat voucher. Silahkan nanti teman-teman yang mau dapat pulsa boleh tanya. Ya, yang belakang silahkan perkenalkan diri. Boleh maju ke depan sini nggak apa-apa? Maju, ayo sini. Yuk, kasih tepuk tangannya dong.
Ya, silahkan perkenalkan nama, terus asal dan angkatan tahun berapa. Silahkan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya siapa ya? Wisnu Setiadi. Oh iya. Nama saya Wisnu Setiadi, asal saya dari Pemalang ya. Pemalang ada yang di Pemalang? Gak ada ya? Tetangga. Yang tetangganya Pemalang siapa ya? Oh, nggak ada. Ada. Yang Pemalang itu Jawa Tenggara sana apa ya, sana ya, sana. Iya, saya dari Pemalang, Jawa Tengah, dan saya tadi mau apa ya tadi? Mau tanya. Iya, saya di sini mau tanya kepada kakak-kakak yang senior, apalah saya yang junior gitu ya. Ya, pertanyaannya itu gini. Berarti kan ini temanya kayak prestasi gitu ya. Kayak prestasi. Nah, pertanyaan saya dari masing-masing kakak ini mulai berprestasi itu mulai semester berapa? Apa langsung masuk langsung ikut gitu? Itu yang pertama, mulai semester berapa? Apakah daftar UIN langsung ikut lomba gitu? Terus yang kedua itu mulainya itu dari tingkatan apa? Langsung internasional gitu? Gimana gitu? Itu mungkin itu aja sih ya. Dan pertanyaan ketiga ada lagi. Pertanyaan ketiga itu biar ada 3 gitu ya, jadi adil gitu, nggak ada yang protes. Pertanyaan ketiga itu bagaimana caranya untuk mempertahankan prestasi yang sudah ada biar tidak down ataupun ya tidak dipertahankan gitu ya. Bisa dipahami bahasa saya ya? Iya. Kalau nggak bisa saya translate aja ya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang gratis terus borong pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Saya mulai ya. Yang pertama, mulai berprestasi dari tahun berapa? Saya ya mungkin kita memiliki jalan berbeda ya. Tapi saya dari SMK kelas 2 sudah mulai kelas 1 semester 2 itu sudah berprestasi dari tahun 2016 hingga sekarang tahun 2021. Alhamdulillah setiap tahun itu pasti ada ya, meskipun 1, 2 itu ada, tapi nggak ada yang setengah sih, jadi pasti minimal 1. Itu yang pertama. Terus mungkin pertanyaan 1 ke 2 sudah kejawab ya Mas. Saya mulai dari kelas SMK. Dan waktu itu bagaimana sih cara saya untuk bisa berprestasi, ataupun teman-teman bagaimana sih caranya menemukan passionnya? Itu yang pertama, ikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mengimprove diri. Misalkan bisa ikut OSIS, Dewan Ambalan, Saka Bayangkara ataupun Saka Bakti Husada. Bisa juga ikut PMI Palang Merah ataupun PMII Pergerakan Mahasiswa, itu juga bisa. Jadi silahkan teman-teman ikuti, carilah lingkungan yang menurut teman-teman itu bisa mensupport teman-teman supaya teman-teman itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi supaya kita tidak mudah down, tentu kita harus memiliki siklus yang sangat mensupport kita untuk melakukan sesuatu. Nah, sekedar pengalaman ketika saya pertama kali ikut lomba itu nggak langsung juara dan itu kalah. Nah, lombanya itu random sih. Jadi saya tuh pernah ikut lomba kaligrafi, pernah ikut lomba LCC, pernah ikut lomba debat, pernah ikut lomba LKS, dan yang di UIN itu pernah ikut lomba debat KTI.